Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut pelajaran nahwu dasar dengan membaca kitab Matnan Al-Ajurumiyah, buku nahwu yang sangat ringkas sekali. Pada pembahasan kita hari ini, kita akan membahas tabi' jenis yang terakhir. Dan dengan membahas tabi' jenis terakhir ini, maka kita akan keluar dari bab isim-isim yang dirofa. Dan akan masuk di bab baru, isim-isim yang dinasab. Iya, kalau misalnya ini bisa antum pahami dengan cepat yang terakhir ini, kita langsung masuk di isim yang dinasab. Iya, pembahasan kita hari ini adalah tabi yang terakhir, ya, tabi yang terakhir. Karena sudah kita bahas yang pertama na'at, ya, na'at. Kemudian yang kedua kita juga sudah bahas apa, al-atof. Yang ketiga juga kita sudah bahas at-taukid. Sekarang yang keempat, al-badal. Ya. Ini pembahasan badal juga mudah. Dia sama dengan pengertian sebelumnya semua. Mengikuti sebelumnya. Mengikuti apa? Sebelumnya. Dalam hal bahkan lebih umum dari semuanya juga. Dia mirip dengan atof ikutnya. Dalam hal kalau na'at sama taukid kan hanya rofa, nasab, jer. Ma'rifah, nakiro. Kalau taukid rofa, nasab, jer, ma'rifah. Jadi kurang nakiro. Atof semuanya. Rofa, nasab, jer, jazm. 4. Nah, terus bebas dari hal ma'rifah nakironya. Tidak ada aturan kalau yang sini. Terserah sebelumnya ma'rifah atau nakiro, setelahnya ma'rifah atau nakiro. Tidak ada aturannya dia. Badal mirip dengan atof. Badal itu mirip dengan atof. Dia ikut rofa, nasab, jer, jazm. Ikut semua jenis i'rab. Badal. Itu yang dia ikuti. Terus dia terserah. Mau nakiro ma'rifah, ada juga aturannya. Bisa ma'rifah menggantikan nakiro. Bisa nakiro menggantikan apa? Ma'rifah. Pokoknya mirip dengan atof. Cuman bedanya, sekarang bedanya tanpa perantara. Itu. Jadi yang antum perhatikan itu atof sama ini lawannya ini. Ada kesamaannya dan ada perbedaannya. Ada kesamaannya dan ada apa? Perbedaannya. Kesamaannya semuanya sama. Antara atof dan badal. Paham kan? Antara atof dan badal. Perbedaannya dia tanpa perantara. Kalau atof ada perantaranya, ada di tengah. Apa perantaranya? Kalau atof apa perantaranya? Huruf atof itu salah satu huruf atof yang 10. Kalau badal tanpa perantara. Itu sudah perbedaan pertama. Perbedaan kedua, kalau atof yang ikut dengan yang diikuti itu beda. Beda orangnya. Misalnya tadi ada contoh dari Syakur, ada contoh tadi dari yang membahas atof siapa tadi? Zulkifli, ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ini kan Amr kan bukan Zaid. Paham ini? Amr kan bukan Zaid. Badal namanya badal. Badal itu artinya pengganti. Ini sekarang kita sudah tahu artinya sekarang. Badal artinya pengganti. Namanya pengganti itu bisa menggantikan semua yang disebutkan sebelumnya. Atau menggantikan sebagian. Atau melingkup sebelumnya. Atau beda tapi karena salah ucap. Maka dia nanti ada 4 jenisnya. Ada 4 jenisnya. Jadi dia itu merupakan bagian dari sebelumnya. Atau apakah seluruhnya atau sebagiannya. Contoh ya, saya contohkan yang pertama.
Contoh yang pertama. Ja'a Zaid. Ja'a Zaid. Datang Zaid. Saya bilang abuka. Istilahnya. Datang Zaid. Bapak kamu. Datang Zaid. Bapak kamu. Dalam terjemahannya dia pakai kata yaitu. Ini sambil jalan ya. Dalam terjemahan pakaikan kata yaitu. Datang Zaid. Yaitu bapak kamu. Tapi dalam tulisan Arab. Ja'a Zaid abuka. Ini abuka apa? Siapa ini abuka? Siapa ini abuka? Zaid. Siapa ini Zaid? Abuka. Berarti ini sama orang atau beda? Sama orang atau beda? Hah? Sama atau beda? Itu bedanya dengan atof. Kalau atof beda orang. Kalau antum bilang ja'a Zaid wa abuka. Datang Zaid dan bapakmu. Berarti beda orang. Yang datang Zaid dan bapaknya kamu. Beda orang. Kalau atof pakai perantara terus pasti beda. Kalau badal sama orangnya itu sebenarnya. Paham ya? Lihat. Ja'a Zaid abuka. Datang Zaid bapak kamu. Siapa Zaid? Siapa Zaid? Bapak kamu. Ketika tidak ada perantara di sini, maka jangan bilang atof. Tapi apa? Badal. Dipahami nih? Terus dari sisi makna, ini abuka menggantikan Zaid. Paham? Paham? Di i'rab sebagai apa, badal. Itu di i'rab sebagai badal. Dan karena abuk adalah Zaid. Zaid adalah abuk berarti seluruhnya. Disebutkan dengan istilah badal. Ya. Badal kul min kul. Ini menggantikan seluruhnya. Kenapa? Karena Zaid adalah abuk adalah Zaid. Diistilahkan. Tapi dalam i'rab langsung bilang badal saja. Tidak ada masalah. Langsung bilang apa, badal. Cuman penamaannya badal apa? Karena bentuknya itu. Bentuk orang mengganti itu ada 4. Ketika kita menggantikan sesuatu dengan sesuatu itu ada 4 jenis. Ada 4 bentuknya. Pertama seluruhnya. Nah seluruhnya. Lihat ini. Zaid adalah abuka adalah Zaid. Kan begitu? Seluruhnya. Dinamakan dalam istilah ulama nahwu kalau seluruhnya kul min kul. Seluruh menggantikan seluruh. Dipaham kan? Itu penamaan saja. Walaupun antum nanti bilang, oh badal. Sudah, tidak apa-apa. Sudah aman. Nah, secara rinci lagi badal apa namanya? Dilihat. Kalau dia menggantikan seluruhnya namanya badal kul min kul. Contoh yang kedua. Saya katakan. Iya. Jangan ja'a, kita pakaikan contoh yang lain. Kita contohkan yang mansub supaya sebentar bisa diingatkan. Ini kan marfu ya. Zaidun abuka. Zaidun marfu kan alamatnya apa Alamatnya apa Dommah. Kemudian abuka marfu atau mansub? Marfu. Alamatnya waw. Karena dia asmaul khamsah. Tidak apa-apa beda alamat. Yang penting rofa. Sama-sama rofa. Sekarang saya contohkan mansub. Akaltul khubza. Saya makan roti. Saya makan apa? Roti. Iya. Setelah itu saya bilang, nisfahu. Nih, perhatikan ini kata. Yang ini. Nisfahu. Kenapa saya baca nisfa? Itu pertanyaannya. Paham dah? Karena inilah yang disebut tabi. Saya baca. Akaltul khubza. Nisfa. Saya bilang ini nisfa adalah tabi. Ikut sebelumnya. Tapi yang ikutkan ada na'at, atof, taukid, badal. Nah, dan antum jangan pikirkan na'at sama taukid. Itu sudah jelas. Sekarang ini atof sama badal. Apakah nisfah bisa atof?
Nisbah bisa atau? Abdillah. Nisbah bisa atau? Tidak bisa, kenapa? Kan dia badal. Karena dia tidak ada huruf atof, itu jawabannya. Karena dia tidak ada huruf atof. Kan kapan ada huruf atof jadi atof. Kalau tidak ada berarti badal. Kan begitu? Maka kan dia badal tapi baca nisbah. Mansub karena khubza dibaca mansub. Harus sama ini. Mansub. Jadi saya makan roti yaitu setengahnya. Saya makan roti yaitu setengahnya. Kan ketika saya bilang saya makan roti. Bisa semuanya. Bisa setengahnya. Bisa sepertiga. Bisa 2/3. Kan begitu kan? Paham? Saya langsung bilang jelaskan. Akaltul khubza nisfahu. Saya makan roti setengahnya. Yaitu nisfah itu adalah seperduanya. Dari roti. Ini nisfahu irobnya sebagai apa? Irobnya sebagai apa? Badal. Paham kan? Irobnya sebagai apa? Badal. Namanya. Apakah bisa dinamakan badal kul min kul? Tidak. Karena nisfah ini bukan seluruh dari roti. Tapi sebagian. Maka mereka namakan badal ba'at min kul. Penamaan saja ini. Badal sebagian dari seluruhnya. Itu kalau bentuknya seperti itu. Dipahami ini? Jelas ini? Iya. Bentuk lain lagi. Kan dia ada 4 bentuk. Ada 4 bentuk. Ya, kita contohkan di atas. Bentuk ketiga. Contoh. Nafa'ani Zaidun. Nafa'ani Zaid. Zaid bermanfaat bagiku. Zaid bermanfaat bagiku. Perhatikan kata Zaid dulu. Nah, Zaidin dibaca apa itu? Mansub, marfu atau majrur? Ini Zaidun dibaca apa? Marfu, fa'il dari nafa. Fa'il dari apa? Nafa. Paham? Dibaca marfu. Setelah saya bilang nafa'ani Zaidun ilmuhu. Bermanfaat bagiku Zaid. Yaitu ilmunya. Nah, bermanfaat bagiku Zaid. Yaitu ilmunya. Ini ilmuhu. Sebagai apa irobnya? Tabi. Itu dulu yang pertama harus antum katakan. Kenapa dikatakan tabi? Lihat harokatnya. Sama. Rofa. Kan begitu? Oh berarti dia tabi. Nah sekarang antara atof atau badal. Itu pilihan berikutnya. Atof atau badal ini? Badal. Karena yang memiliki kesamaan itu yang memiliki kesamaan adalah atof dan badal. Cuma bedanya apa? Kalau atof ada huruf atof. Itu antum pikirkan. Oh ini berarti siapa ini? Tabinya apa ini? Badal. Tabinya badal. Paham kan? Tabinya badal. Nafa'ani Zaidun ilmuhu. Tinggal kita cari tahu. Zaid bermanfaat bagiku ilmunya. Apakah ilmu seluruh dari Zaid? Apakah ilmu itu seluruh dari Zaid? Dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah ilmu? Apakah sebagian? Apakah ilmu sebagian? Bagian dari badannya Zaid? Bukan. Tapi ada pada Zaid. Ilmu itu ada pada Zaid. Paham? Nah ini mereka namakan badal istimal. Badal ya istimal. Istimal. Badal yang melingkup. Mencakup. Bukan seluruhnya. Bukan sebagian. Iya paham kan? Tapi kalau antum bilang badal itu sudah cukup. Antum bilang abuka badal cukup. Antum bilang nisfahu badal cukup. Antum bilang ilmahu badal cukup. Dipaham ini? Dipaham ya? Antum bilang katakan seperti itu cukup.
Tapi kalau antum rinci lagi, oh kul min kul, ba'at min kul, istimal. Lebih sempurna lagi. Paham? Sisa satu bentuknya. Ini yang keempat. Ini kita katakan jenis yang keempat. Karena hanya ada 4 bentuk dari bentuk badal. Ja'a. Iya. Zaidun. Farosun. Ja'a Zaidun. Farosun. Ja'a Zaidun. Farosun. Datang Zaid. Kuda. Artinya. Datang Zaid. Kuda. Gimana maksudnya itu? Nah, ini gimana maksudnya? Kalau antum lihat ya. Apakah kul min kul itu dulu dikaji? Nah, kalau antum lihat begini. Sama harokatnya ya. Sama. Farosun. Zaidun kan? Berarti ini apa dulu antum bilang ini? Pertama sekali antum bilang. Ketika sama. Apa antum bilang? Tabi. Karena kalau sama pasti tabi. Setelah itu, atau badal? Atau badal? Badal. Kan begitu? Tidak mungkin naat ini. Kenapa tidak mungkin naat? Naat memang sudah gugur dari awal. Karena Zaidun ma'rifah, Farosun nakiro. Iya kan? Zaidun kan nama orang. Sementara Faros kuda. Semua kuda namanya Faros. Berarti nakiro. Naat sudah gugur. Taukid. Apakah bisa ini taukid? Apakah ada pengulangan lafaz? Tidak ada. Apakah ada kata nafs, ain, ajma, kul? Tidak ada. Berarti memang sudah bukan taukid. Berarti sisa pilihannya itu antara atof dan badal. Kan cuma ada 4 tabi. Tabi itu cuma ada berapa? 4. Sekarang, atof atau badal? Atof atau badal? Sabri. Badal. Kenapa bukan atof? Mantap, Masya Allah. Sekarang Sapri lagi di atas rata-rata konsentrasinya. Karena tidak ada apa? Tidak ada huruf atof bilang Sapri dan itu betul sekali. Berarti ini tabi badal. Karena tidak ada yang cocok. Tapi berdasarkan penelitian cuma 4 ini. Paham ini? Kalau bukan yang ini ya ini begitu saja. Berarti ini sisa yang cocok untuknya adalah badal. Yang cocok untuknya badal. Sekarang tinggal badal itu kan 3. Kul min kul. Itu kul min kul itu kalau badalnya adalah yang ikut ini sama dengan sebelumnya. Sekarang apakah Faros adalah Zaid? Bukan. Ba'at min kul. Apakah kuda bagian dari Zaid? Apakah kuda sebagian dari Zaid? Sapri? Bukan. Kuda beda. Zaid beda. Zaid orang, kuda hewan. Nah, Zaid bisa berbicara, kuda tidak bisa. Paham berarti Sapri? Paham berarti? Berarti bukan ini. Apakah istimal? Apakah kuda mencakup Zaid? Apakah mencakup Zaid? Tidak juga. Karena kuda berpisah dengan Zaid. Berarti badal apa namanya? Ini badal hanya terjadi dalam percakapan. Tidak dalam Quran, tidak dalam sunnah. Ini disebut dengan badal golat. Badal golatun. Badal karena salah ucap. Tadinya itu sebenarnya dia mau bilang begini. Ja'a Faros. Dari awal dia mau bilang Ja'a Faros yang ada di otaknya. Dia mau bilang Ja'a Faros. Tapi sabukul lisan. Lidahnya mendahului. Mungkin dia karena di nahwu selalu Zaid. Yang keluar malah apa? Yang keluar malah apa? Zaid. Jadi dia bilang, tadinya dia mau bilang ini. Ja'a Faros. Tapi yang keluar dari lidahnya Zaid. Akhirnya dia bilang, Ja'a Zaid. Setelah itu dia sadar dia salah. Langsung Farosun. Ja'a Zaid. Farosun. Nah, sama dengan kita bilang, samakan ikan, daging. Itu daging apanya? Samakan ikan, daging. Itu apa itu daging? Badal, pengganti dari kesalahan dalam berucap. Paham Sapri? Nah, jadi dari awal antum ingin ucapkan Faros.
Paham? Tapi yang keluar dari lidah, mulut adalah kata apa? Zaid. Ini disebut dengan badal golat. Badal karena salah ucap. Atau kadang mereka bilang badal nisyan. Badal nisyan. Badal karena lupa. Badal karena apa? Lupa. Dipahami nih? Tadi dia mau sebut sesuatu tapi supaya tidak kosong ucapannya. Dia sebut dulu. Setelah dia ucapkan ternyata ingat. Langsung dia gantikan. Langsung dia apa? Gantikan. Dipahami nih? Ini tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Yang jenis yang terakhir ini. Karena tidak ada Quran yang salah. Tidak ada juga Sunnah yang salah. Dipahami nih? Ini biasanya dalam percakapan. Biasanya dalam apa? Percakapan. Paham badal ini? Paham badal ini? Iya. Kalau seandainya ini saya bilang, ini kan ja'a Zaidun. Saya bisa bilang ro'aitu. Ro'aitu Zaidan. Antum baca apa? Faro? Antum baca apa? Faro? San? Nah, kalau anak bilang misalnya marortu bi Zaidin. Antum baca apa? Marortu bi Zaidin. Antum baca apa? Faro? Itulah badal. Mengganti ropa-ropa, nasab-nasab, jer-jer. Amin. Tidak ada aturan ma'rifah nakiro. Lihat. Zaidun ma'rifah, farosun nakiro. Selesai badal. Itu pelajarannya badal. Iki, ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah jelas itu di papan? Badal? Ayo. Yakin? Nah. Ini kita akan ulang ini pelajaran ini 2 kali lagi nanti. Dan jumlahnya 3 kali kita akan ulang ini. Tawabi. Iya. 3 buku nahwu yang kita akan pelajari. Tapi ini pelajaran dasar. Penanaman awal namanya. Antum harus paham. Kalau belum paham bilang. Iya. Siapa yang belum paham? Santri? Ikhwan di luar kita Pak? Paham Pak? Alhamdulillah Pak. Di mana rumah tak? Mau dekat aja Pak. Alhamdulillah. Makanya rajin kita datang. Mantap. Alhamdulillah Pak. Semua kita pemula. Sudah ya? Kita baca. Al-babul badal, bab badal. Pengganti. Lihat catatan awal di bawah. 291. Badal adalah pengikut yang dimaksudkan dengan hukum. yakni hukum dari kata yang digantikan yang disebutkan sebelum dia. Tanpa perantara. Antaranya dan antar yang diikutinya. Ini sengaja saya sebutkan untuk mengeluarkan atof. Tanpa perantara. Ya, tanpa perantara. Contoh dulu. Ja'a Zaidun abuka. Ro'aitu Zaidan abaka. Lihat. Marartu bi Zaidin abika. Antum perhatikan itu kata abuka, abaka, abika. Abuka marfu. Alamat rofaknya waw kan. Abaka mansub. Alamat nasabnya apa? Ya. Abika majrur. Alamat jarnya apa? Alamat nasabnya tadi apa? Alif. Ini abika majrur. Alamat jarnya apa? Ya. Kan dia asmaul komsah. Rofanya dengan tanda waw, nasabnya dengan tanda alif, jarnya dengan tanda ya. Di sini dia sebagai badal. Ikut Zaid. Ikut Zaid. Pernyataan lihat berikutnya. Langsung. Jadi penulis tidak memberikan pengertian badal itu apa. Makanya tadi anak kasih catatan. Dipahami nih? Belum langsung saja langsung bilang. Ida ubudilasmun minasmin. Au fi'lun min fi'lin. Tabi'ahu fi jami'i i'robihi. Perhatikan baik-baik itu pernyataan. Ida jika ubudilasmun isim ubudila diganti. Minasmin dari isim. Au fi'lun min fi'lin. Atau fi'il dari fi'il. Maksudnya fi'il menggantikan fi'il, isim menggantikan isim. Maka tabi'ahu fi jami'i i'robihi. Yaitu dia mengikutinya dalam seluruh i'robnya. Maka dia mengikuti dalam seluruh
i'rabnya. Dipahami ini? Semua i'rabnya. Ada catatan di bawah 292. Dalam hal rofa, nasab, jer, sebagaimana yang disebutkan dalam contoh pada catatan kaki sebelumnya. Dah 291. 291. Jelas kan? Jelas ini? Alhamdulillah. Itu yang dimaksudkan. Nah, qaulika, contoh ucapan antum kata beliau, koma Zaidun akhuka. Koma Zaidun akhuka. Zaid berdiri yaitu saudara kamu. Mana badal? Mana badal? Akhuka. Jadi tidak harus abuka. Macam-macam. Zaid berdiri. Akhuka, yaitu saudara kamu. Kata saudara kamu ini badal dari Zaid. Contoh lain lagi, itu yang marfu. Contoh lain lagi mansub. Wa akaltur rogifa sulusahu. Saya makan rogif. Sulusahu, sepertiganya. Sulut artinya sepertiga. Iya, ini seper-seper ini kan antum harus tahu lafaz-lafaznya. Jadi sekarang kan kalau setengah nisf, ini kan aman, nisfun. Nah, kalau sepertiga sulusun. Sulusun. Ya kan? Itu sepertiga. Kalau 2/3 tinggal dijadikan musanna ini. Kalau antum jadikan musanna ini jadi 2/3. Terjemahannya. Kan nisfun setengah. Ya kan? Kalau sepertiga, sulutun, sepertiga. Jadi ini artinya sepertiga. Ini 1/2. Iya. Sekarang sisa satu lagi. Kan biasa orang ungkapkan, yaitu 2/3. Kan hanya begitu kan? Setengah, sepertiga, 2/3. Jadi kalau ada roti kan segini. Iya, setengahnya. Kemudian ini sepertiga. Ini, kalau ini 1/2. Paham kan? Iya. 2/3, iya sampai sini dari sini. Ini 2/3. 2/3. Paham kan? Apa bahasa Arabnya 2/3? Ini saja. Karena nanti terkait dengan badal ini. Badal sebagian. 2/3 itu 2/3 bukan kosakata baru. Tinggal ini 1/3, antum buat dia menjadi isim mutsanna. Tahu kan cara buat isim mutsanna? Yaitu tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Kan begitu? Jadi terjemahnya 2/3. Kalau Anda bilang sulusan. Paham kan? Atau sulusain. Apa terjemahannya? 2/3. Paham kan? Kalau 1/4, ya itu gampang. Kan ini semua dari kata 3. Ini kan 3. Salas. Kalau mau jadi seper artinya wazankan dengan wazan fu'ul. Timbang. Dengan wazan apa? Fu'ulun. Itu jadi seper. Jadi kan salas menjadi sulus. Ya, 1/3. 1/4. Buat. Datangkan dulu kata 4. Kan misalnya robi. Robi'un kan 4. 1/4. Buat ke situ. Apa? Rubu'un. Terjemahnya langsung 1/4. Nah, 1/5. Cari kata 5. Khomsun. Khomsun. 1/5. Khumus. Paham? 1/6. Sadis 6. Sadisun 6. Sadisun 6. 1/6. Sudus. 1/7. Sabi'un. Subuh. Paham? 1/8. Saminun. Tumun. 1/9. Tasi'un. Tusu'un. 1/10. Usyur. Wazan polanya sudah ditentukan oleh ulama bahasa. Paham kan? Jelas kan? Sudah ini? Sudah? Itu kalau nanti badal. Masalahnya badal terkait dengan itu. Badal sebagian. Lihat sini. Akaltur rogifa sulusahu. Saya makan roti sulusahu. 1/3.
kata thulutsahu. Sebagai apa ini? Sebagai apa nih kata thulutsahu? Badal. Wa nafa'ani Zaidun ilmuhu. Kata ilmuhu sebagai apa? Badal. Lihat lagi. Wa ra'aitu Zaidan al-farosa. Ini yang terakhir. Belum kasih keterangan ini karena ini agak aneh. Wa ra'aitu Zaidan al-farosa. Saya lihat Zaid kuda. Saya lihat Zaid kuda. Maksudnya apa? Kata beliau, arotta antakul, kamu ingin ucapkan ro'aitul farosa. Saya lihat kuda. Fagolit tak, maka kamu salah. Salah, tadinya mau bilang saya lihat kuda, tapi antum salah. Fa'abdal ta Zaidan minhu. Maka karena salah antum gantikan tadi Zaid dari kuda. Langsung antum perbaiki segera. Iya, ro'aitu Zaidan farosa. Ro'aitu Zaidan farosa. Paham ini? Ini yang terakhir. Lihat catatan di bawah keterangan ya 293 sampai berikutnya. Qoma Zaidun akhuk, maka akhuk adalah badal kul min kul. Di situ anak kasih nama ya, karena penulis tidak kasih nama. Penulis tidak kasih nama. Nanti di buku berikutnya akan dikasih nama. Tapi di sini anak memang kasih memang supaya nanti didengar yang kedua antum sudah 2 kali mendengarnya sehingga antum akan terhafalkan secara otomatis. Jadi ini lihat anak bilang adalah badal kul min kul dari Zaid ikut dalam rofa'nya. Kemudian berikutnya akal turogi fathuluthahu. Maka thuluthahu adalah badal ba'at min kul dari ar-rogifa. Ikut dalam hal nasabnya. Contoh yang berikutnya nafa'ani Zaidun ilmuhu. Maka ilmuhu adalah badal istimal. Itu ada namanya. Adalah badal istimal dari Zaid. Ikut dalam rofa'nya. Ro'aitu Zaidan al-farosa. Maka al-farosa adalah badal golat dari Zaid. Ikut dalam nasabnya. Aku, contoh penulis, aku adalah badal ikut dalam dengan kata sebelumnya dalam hal rofa. Ya, thuluthah. Thuluthah. Itu apa itu? Badal ikut dengan sebelumnya dalam hal nasab. Ilmuhu. Ini seperti berulang ya? Berulang ini? Catatannya? Atau tidak? Tidak berulang. Itu tadi itu yang di atas. Yang di atas anak contohkan. Contohkan dari ucapan penulis. Ikut rofa, anak contohkan di bawah. Contohnya mirip dengan contohnya penulis. Supaya di bawahnya antum langsung paham. Paham maksudnya itu? Jadi yang di atas tadi kan penulis cuma bilang. Jika isim menggantikan isim. Nah fiil menggantikan fiil. Maka ikut dalam seluruh i'rabnya. Kemudian di bawah kita contohkan itu. Bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuknya. Ya dalam mengartikan kata setelahnya. Wahuwa arba'atu aksam. Paham kan? Yaitu dia terbagi 4. Itu tadi yang sengaja kita lewati dulu dan kita langsung baca contoh penulis. Dipahami ini? Karena kita sudah sebutkan di papan. Kita sudah sebutkan apa? Di papan. Makanya tadi wahuwa arba'atu aksam. Dia terbagi 4. Badalu syai' minas syai'. Takbir lain. Ini takbir lain. Paham ya? Ada badal syai' minas syai'. Sesuatu dari sesuatu. Sebenarnya nama yang paling bagus kul min kul. Jangan sesuatu dari sesuatu. Sesuatu dari sesuatu. Seperti terlalu umum. Paham ya? Kalau dikatakan badal kul min kul itu lebih apa? Lebih bagus. Supaya berpasangan dengan ba'at min kul. Yang setelahnya belum katakan sendiri. Wa badalul ba'at min kul. Wa badalul istimal. Wa badalul golat. Paham ya? Inilah nama-nama badal. Nama-nama badal. Yang mana semua ini kalau antum gantikan isim dengan isim, fiil dengan fiil, ikut seluruh i'rabnya. Paham ini intinya? Ikut seluruh i'rabnya. Contohnya adalah yang penulis katakan. Paham ya?
Dan ana masukkan duluan di bawah sebelum penulis bawakan. Setelah itu ana bawakan ulang catatan untuk penulis. Paham kan? Yang ana bawakan tadi itu contoh penulis. Tapi langsung berpasangan dengan terjemahannya. Langsung berpasangan dengan terjemahannya. Sehingga di bawah tinggal dikasih keterangan. Aku adalah badal. Ia ikut kata sebelumnya dalam hal rafa'in. Suludah adalah badal. Ia ikut dengan kata sebelumnya dalam hal nasab. Ilmuhu adalah badal. Ia ikut kata sebelumnya dalam hal rafa. Kemudian berikutnya lagi. Ra'aitu Zaidan al-Farosa. Catatan terakhir setelahnya. Ya. Al-Farosa adalah badal. Ia ikut dengan kata sebelumnya dalam hal nasabnya. Paham kan? Dipahami ini badal? Paham ini badal? Alhamdulillah. Satu nama saja tadi. Ya antum perlu perhatikan penulis takbirnya syai' minas syai'. Paham ya? Nama yang bagus, nama yang terkenal adalah kul min kul. Supaya juga cocok dengan setelahnya ba'at min kul. Cocok juga dengan berikutnya badal istimal. Karena dia bukan kul min kul, bukan ba'at min kul. Namanya istimal. Adapun badal golat itu sudah keluar dari semua itu. Itu karena terjadi apa? Salah ucap. Salah ucap. Jelas kan? Jelas ini? Selesai alhamdulillah. Berarti insya Allah besok kita sudah masuk di mansubat. Artinya kalau sudah masuk mansubat itu sisa 2 bab. Mansubat sama majrurot. Kita keluar dari situ tadi itu berarti sudah sisa sedikit pelajaran kita. Paham ya? Sisa berapa lagi ini? Kalau ikhwah di luar sisa berapa Berapa pekan? Ada yang tahu? 1 pekan lebih. Semoga bisa selesai. Semoga saya. Kalau enggak bisa enggak apa-apa. Nah kan sisa 2 bab. Sisa 2 bab. Alhamdulillah.